Halo adik-adik, selamat datang di Fokus Study Club. Bersama saya, Kak Stefani. Kali ini kita akan belajar tentang larutan penyangga atau larutan buffer, khusus bagian menghitung pH penyangga. Kita lihat di sini yang pertama, pada penyangga yang bersifat asam, ingat komponen penyangga asam ini terdiri dari senyawa asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya atau amin. Ingat ya, basa konjugasi ini merupakan hasil setelah asamnya melepas H+, sehingga diperoleh amin. Kemudian pada penyangga asam ini terdapat kesetimbangan kimia, yaitu Ha terionisasi menjadi H+ dan amin. Kemudian dari kesetimbangan ini bisa kita cari nilai tetapan kesetimbangan asam lemahnya. Kita tulis di sini ya, Ka. Ingat prinsip kesetimbangan adalah hasil kali konsentrasi dari produk-produknya, kemudian masing-masing dipangkatkan koefisiennya, dibagi hasil kali reaktannya, kemudian masing-masing dipangkatkan koefisiennya. Ingat, dalam suatu reaksi kimia, reaktan itu di sebelah kiri, kemudian produk di sebelah kanan. Kita lihat di sini, pada produknya ini ada H+ dan amin. Fase yang masuk dalam perhitungan adalah aquos dan gas. Sehingga H+ dan amin ini masuk dalam perhitungan. Jadi bisa kita tulis di sini, konsentrasi H+, pangkat koefisiennya di situ 1 ya, dikali konsentrasi amin, pangkat koefisiennya 1, dibagi reaktannya, di sini fasenya aquos, maka ini masuk perhitungan. Kita tulis di sini konsentrasi Ha. Kemudian pada perhitungan pH, di sini kita butuh nilai konsentrasi H+ atau OH-. Karena di sini asam terdapat konsentrasi H+, maka di sini kita ubah ke dalam konsentrasi H+ ya. Ini kita kali silang sehingga kita peroleh Ka dikali konsentrasi Ha sama dengan konsentrasi H+, konsentrasi aminnya di sini perkalian, kita pindah ruas ke kiri sehingga di sini dibagi konsentrasi amin. Kemudian bisa kita lihat di sini Ha ini merupakan asam lemah ya. Sehingga di sini bisa kita tulis konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali konsentrasi asam lemahnya dibagi konsentrasi amin, ini merupakan basa konjugasinya ya. Sehingga di sini bisa kita tulis konsentrasi basa konjugasi. Kemudian di sini bisa kita tulis konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol, kita tulis di sini N asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Hal ini karena ingat molaritas ini sama dengan mol dibagi volume, sehingga mol sama dengan molaritas dikali volume. Di mana volume pada larutan penyangganya ini sama, maka di sini bisa langsung kita tulis molnya saja. Jadi seperti itu ya, untuk rumus perhitungan penyangga asam, di sini kita peroleh konsentrasi H+. Kemudian karena ini merupakan senyawa asam lemah, maka di sini kita menggunakan nilai Ka, tetapan ionisasi kesetimbangan asam lemahnya. Kemudian dikali dengan mol asam lemah dibagi mol basa konjugasi. Rumus ini kita peroleh dengan prinsip perhitungan kesetimbangan. Selanjutnya, pada penyangga basa atau buffer basa, ingat komponen penyangga basa ini terdiri dari basa lemah, atau di sini kita tulis B, dan asam konjugasinya. Kita tulis di sini BH+ ya. Ingat, asam konjugasi ini merupakan hasil setelah basa ini menerima H+, sehingga diperoleh BH+. Kemudian, pada larutan penyangga basa, ini terdapat kesetimbangan kimia, yaitu B ditambah H2O, ini diperoleh BH+ ditambah OH-.
Kemudian, untuk mencari konsentrasi OH-, ini bisa kita hubungkan dari tetapan kesetimbangan pengionan dari basa lemah. Kita tulis di sini Kb sama dengan konsentrasi dari produknya, yaitu BH+ dan OH-. Di sini fasenya akuos ya, maka ini masuk perhitungan. Bisa kita tulis di sini konsentrasi BH+ pangkat koefisiennya 1 dikali konsentrasi OH- dipangkatkan koefisiennya 1 dibagi konsentrasi reaktannya yaitu B dan H2O. Kita lihat di sini fase yang masuk perhitungan adalah akuos ya, sehingga yang masuk perhitungan adalah B. Kita tulis di sini dibagi konsentrasi B. Kemudian supaya diperoleh konsentrasi OH-, ini kita kali silang ya, sehingga kita peroleh Kb dikali konsentrasi B, kemudian konsentrasi BH+ di sini jadi pembagi ya, sama dengan konsentrasi OH-, atau di sini bisa kita tulis konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali konsentrasi B, ini merupakan basa lemah ya, bisa kita tulis di sini konsentrasi basa lemah dibagi konsentrasi BH+, ini merupakan asam konjugasinya ya, bisa kita tulis di sini konsentrasi asam konjugasi. Atau di sini bisa kita tulis konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali sama seperti yang tadi asam ya, yaitu di sini bisa kita peroleh mol basa lemahnya dibagi mol asam konjugasinya. Jadi seperti itu ya, untuk rumus konsentrasi OH-, yaitu bisa kita peroleh Kb, karena ini merupakan senyawa basa lemah, dikali mol basa lemahnya dibagi mol asam konjugasinya. Kemudian di sini, setelah diperoleh nilai konsentrasi H+, maka bisa dicari nilai pH, yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+. Sedangkan pada penyangga basanya, setelah diperoleh konsentrasi OH-, maka bisa diperoleh nilai pOH, yaitu dengan rumus min log konsentrasi OH-. Selanjutnya, jika diperoleh nilai pOH, untuk mencari nilai pH-nya, ini bisa kita gunakan rumus pH ditambah pOH sama dengan pKw, di mana nilai pKw ini sama dengan 14 ya. Selanjutnya bisa kita lihat di sini, contoh soal 100 ml larutan asam asetat 0,3 molar dicampur dengan 100 ml larutan barium asetat 0,1 molar, maka pH campuran pada akhir reaksi adalah, kita tulis di sini, langkah pertama yang diketahui yaitu larutan asam asetat CH3COOH dengan konsentrasinya M sama dengan 0,3 molar, kemudian volumenya V 100 ml, kemudian dicampur dengan barium asetat BaCH3COO 2 kali dengan konsentrasi M sama dengan 0,1 molar dan volumenya 100 ml. Kemudian di sini diketahui nilai Ka dari CH3COOH ya, yaitu 10⁻⁵. Yang ditanya adalah pH campurannya. Kita lihat di sini, CH3COOH ini merupakan asam lemah ya. Kita tulis di sini Al. Kemudian dicampur dengan BaCH3COO 2 kali. Ini merupakan garam ya. Kita tulis di sini G, di mana garamnya ini terdapat basa konjugasinya. Sehingga campuran antara asam lemah dengan garam basa konjugasinya ini akan terbentuk larutan penyangga yang bersifat asam. Sehingga di sini langkah kedua, reaksi setara ini tidak ada ya. Selanjutnya langkah ketiga, di sini bisa langsung kita cari nilai konsentrasi H+ ya, karena di sini tidak perlu ditulis mol mula-mula, mol reaksi dan mol sisa. Kita tulis di sini langkah ketiga, konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam lemahnya, yaitu mol CH3COOH ya, dibagi
mol basa konjugasinya yaitu CH3COO- ya. Dimana di sini bisa kita cari dulu nilai mol dari CH3COOH yaitu dengan rumus molaritas dikali volume sehingga diperoleh 30, satuannya milimol ya karena volume yang digunakan mililiter. Kemudian mol BaCH3COO2 kali dengan rumus yang sama dengan 10 milimol. Kemudian mol pada CH3COO- di sini bisa kita lihat dari reaksi ionisasi garamnya. Kita tulis dulu di sini reaksi ionisasi garamnya, yaitu kita peroleh Ba2+ ditambah 2 CH3COO-. Kita tulis di sini mol BaCH3COO2 kali 10 milimol. Kemudian mol Ba2+ ini juga sama ya, 10 milimol karena di situ koefisiennya sama-sama 1. Kemudian pada CH3COO- di sini koefisiennya 2 ya. Maka 2 dikali 10 sehingga diperoleh 20 milimol. Selanjutnya bisa kita tulis di sini nilai Ka-nya 10⁻⁵ dikali mol CH3COOH yaitu 30 milimol dibagi mol CH3COO- yaitu 20 milimol. Sehingga diperoleh 1,5 dikali 10⁻⁵ molar. Selanjutnya bisa kita cari nilai pH yaitu dengan rumus min log konsentrasi H+ sama dengan min log 1,5 dikali 10⁻⁵ sama dengan 5 min log 1,5. Jadi pH campuran pada akhir reaksi adalah 5 min log 1,5. Sehingga jawabannya adalah yang C. Jadi seperti itu untuk materi pH penyangga. Sampai jumpa di materi selanjutnya adik-adik.